Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi. Saya di sini akan memberikan materi yaitu bimbingan karir. Oke, kita langsung masuk ya, bimbingan karir. Mengapa bimbingan karir itu penting? Bimbingan karir bukan hanya tentang mencari pekerjaan setelah lulus, tetapi tentang membangun jalur profesional yang sesuai dengan minat, bakat, dan nilai-nilai Anda. Ini adalah proses yang dimulai sejak dini. Tujuannya apa? Bimbingan karir yaitu membantu mahasiswa memilih diri sendiri, yaitu minat, nilai, dan keahlian, lalu mengenali berbagai pilihan karir yang ada, serta mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, lalu menyusun rencana aksi yang konkret untuk mencapai tujuan karir. Langkah-langkahnya apa untuk karir itu? Yang pertama itu memulai diri sendiri. Harus memulai diri sendiri. Kita harus mengidentifikasi minat dan passion kita, apa yang benar-benar kita nikmati, apa yang membuat Anda bersemangat. Cobalah daftar hal yang Anda sukai, baik itu hobi, mata kuliah, maupun topik yang diskusi, itu loh, sesuai passion Anda. Lalu kenali keahlian dan kekuatan Anda. Pertama itu kita harus memiliki hard skill, yaitu keahlian teknis yang bisa diukur. Contoh, kita bisa programan, desain grafis, analisa data, dan sebagainya. Lalu ada soft skill. Soft skill itu keterampilan interpersonal yang penting. Contoh adalah komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, pemecahan masalah, jujur, misalnya seperti itu. Lalu kita buat daftar keahlian yang sudah Anda miliki dan yang ingin Anda kembangkan, itu harus. Lalu ada nilai-nilai pribadi. Apa yang penting bagi Anda dalam bekerja? Contoh, keseimbangan kerja, itu gaji besar, dampak sosial, inovasi. Nilai ini akan membuat Anda memilih lingkungan kerja yang tepat. Lalu setelah kita tadi sudah bahas itu, kita akan membahas eksplorasi pilihan karir. Kita harus mengeksplor pilihan kita, dunia kerja di depan mata, pasti ya. Yang pertama yaitu kita harus riset mendalam, gunakan berbagai sumber untuk mencari tahu tentang profesi yang menarik. Contoh adalah kita harus mencari itu contohnya dari internet, baik itu website, job portal, dan LinkedIn, itu biasanya banyak itu. Lalu kita wawancara informasi, kita harus ajak alumni atau orang yang profesional di bidang yang Anda minati untuk ngobrol santai lah, kita tanya-tanya, tanyakan tentang pengalaman mereka, tantangan, dan sarannya. Yang kedua itu kita magang. Magang itu kan pengalaman yang real ya, pengalaman praktis, ada guru yang terbaik kan, seperti itu. Magang itu adalah apa? Magang dapat pengalaman langsung di perusahaan ini adalah cara terbaik untuk menguji minat dan membangun jaringan. Terus proyek sukarela, bergabung dengan organisasi kemahasiswaan atau komunitas untuk mengasah soft skill dan kontribusi pada masyarakat. Terus kita lanjut ke pengembangan diri. Kita harus mempersiapkan masuk dunia kerja. Persaingan di dunia kerja semakin ketat, pastikan Anda punya modal yang cukup. Modalnya apa aja? Pertama itu kita harus bangun portofolio ya, portofolio atau CV. Itu portofolio yaitu kumpulan hasil karya atau proyek yang menunjukkan keahlian Anda. Contohnya karya desain, kode pemrograman, artikel ilmiah, itu penting. Lalu CV atau kurikulum vitae ya, buat CV yang ringkas, profilnya, dan menunjukkan pencapaian Anda. Lalu tingkatkan keterampilan. Ikuti kursus online ya, seperti untuk menguasai hard skill baru, dan juga baca-baca buku, artikel, atau ikuti workshop untuk meningkatkan soft skill. Lalu bangun jaringan ya, hadiri acara kampus, seminar, ataupun job fair. Lalu hubungi alumni
dan profesional, jangan ragu untuk berkenalan dan bertanya. Itu strategi mencari pekerjaan. Setelah semua persiapan selesai sih, kita saatnya beraksi, yaitu kita datangi job portal dan platform rekrutmen ya, baik itu PKK dan lain-lainnya. Itu job mulai aktif di LinkedIn dan perbarui profil Anda, manfaatkan job portal atau portal karir yang lainnya relevan dengan industri Anda. Lalu kita persiapan untuk wawancara. Kita harus latih jawabannya untuk pertanyaan umum saat wawancara. Ceritakan tentang diri Anda, mengapa Anda tertarik dengan posisi ini, lalu siapkan pertanyaan untuk wawancara. Kita kan biasanya disuruh untuk berbicara. Oke. Cukup sih itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.